Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Nah, terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Sandarkan lelemu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah segala sesuatu yang pelik
berkata dunia sedang tak ramah, ya bukan berarti kau mesti berubah jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatapmu asing dari cermin. Bagiku kau tetap yang terbaik, entah beratmu turun atau naik. Kadang-kadang tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kita perlu kecewa untuk tahu bahagia. Bukankah luka menjadikan kita saling menguatkan? Kadang-kala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita jumpa lagi dalam acara Jakarta Lounge Bincang Berdendang yang menyajikan hiburan sekaligus informasi dari narasumber di kota DKI Jakarta. Sebelumnya kita berikan dulu tepukan yang sangat meriah untuk The Rules Band dan juga Jack One Mobile dari Bank DKI. Jack One Mobile, satu aplikasi yang memudahkan Anda bertransaksi kebutuhan sehari-hari di smartphone Anda. Dan untuk malam ini telah hadir narasumber kita dari Ketua Satgas Covid RW 02 Kelurahan Cawang, Bang Zamaloni. Salam sehat Bang Zamaloni. Salam sehat. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Bang Zamaloni boleh cerita nggak sedikit atau banyak sih nggak apa-apa sih ya gitu kan? Jangan banyak-banyak. Oh jangan banyak-banyak ya, ntar bega gitu ya. Iya, betul. Boleh cerita nggak Bang? Kapan sih berdirinya Satgas Covid di RW 02 Cawang ini Bang? Terus dulu tuh anggotanya berapa banyak sih gitu? Satgas Covid RW 02 itu terbentuk pada awal-awal pandemi. Kisaran bulan Maret 2020. Tanggalnya lupa, udah setahun yang lalu ya, jadi agak lupa. Kebetulan unsur dari Satgas Covid RW 02 itu adalah perangkat RT RW, terus didukung oleh kader Jumantik, kader Dasawisma, kader ibu-ibu PKK di lingkungan RW 02. Jadi Satgas ini komponennya adalah semua unsur yang ada dalam perangkat RW 02, Pak. Cukup lengkap banget ya Pak ya. Hampir semua masyarakatnya ikut andil ya Iya, Pak ya. Betul. Oke. Terus kalau di lapangan sendiri nih Pak, koordinasinya tuh bagaimana tuh Pak? Dan dipimpin langsung oleh Pak Lurah atau dengan siapa gitu Pak untuk koordinasinya? Kebetulan Satgas Covid
RW 02 itu mengikuti instruksi gubernur ya. Saya lupa grupnya nomor berapa gitu kan. Terus dilayangkan juga surat dari kelurahan, instruksi Lurah Cawang nomor berapa saya juga lupa. Jadi laporan dan koordinasi Satgas Covid RW 02 itu tupoksinya di atasnya itu ada Kepala Kelurahan Cawang. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan, yang kita kerjakan di lingkungan RW 02 semuanya itu nanti bersumbernya ke Pak Lurah Cawang gitu, Mas. Oke, jadi Pak Lurah Cawang tinggal langsung ke Bapak aja gitu ya, Pak ya. Betul. Nanti kita ada koordinasi, nanti Pak Lurah ada teknisnya lagi, ada yang laporan Kesra kita ke bidang bidang Kesra di kelurahan. Terus yang masalah pasien yang sakit atau yang isoman itu kita langsung langsung ke puskesmas. Tapi tetap tupoksinya kita lapor dulu ke kelurahan, Mas. Oke, siap Pak. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih tentang kegiatannya Bang Loni CS nih ya gitu kan. Yang pasti pastinya sibuk banget untuk akhir-akhir ini ya Bang ya. Kita nyanyi dulu deh Bang. Boleh. Biar agak rileks lagi nih ya kita ya. Iya betul, boleh. Yuk kita nyanyi dulu. Iya betul. Terus band, yuk. Coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku, terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanmu, meninggalkanku. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Asmara mengisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila
Alright. Wah, diam-diam ada bakat terpendam nih Bang Loni nih ya. Itu dulu Mas. Oh, dulu. Tuh zaman-zaman masih muda tuh. Dulu malam Emang sekarang udah nggak muda nih Bang? agak tuaan dikit. Ada tuan dikit. Tapi kalau pajang di mall masih laku. Iya. Nggak ada tulisan sale tapi kan Bang. Nggak ada Mas. Berabe tuh ada tulisan sale tuh. Oke Bang Loni lanjut Ya, lagi deh ya. boleh, gitu Mas, kan. lanjut, Mas. Nah, dalam sekarang nih kan kita tahulah di berita gitu kan pertumbuhan kasus di pandemi ini kan meningkat nih Bang gitu kan. Nah, seberapa sibuk sih akhir-akhir ini Bang Loni CS nih sebagai Satgas Covid RW02 Cawang ini gitu loh Bang? Alhamdulillah sibuk-sibuk sekali Mas. Apalagi dengan varian baru Delta ini ya. Sekitar 14 hari yang lalu lah. 14 hari yang lalu kita Satgas kaget. Kebetulan zona RW saya sebelum tanggal 14 hari yang lalu itu zona hijau. Oke. Tahu-tahu hari apa saya lupa lah 14 hari yang lalu meledak 2 kasus di tempat saya. Kaget lah kita kan, kaget. Terus coba kita koordinasi, ternyata kasus makin banyak di Kelurahan Cawang gitu kan. Setelah koordinasi kasus makin banyak. Sempet kita ada perasaan apa ya? Ada perasaan wah, ini tumbuh lagi ternyata COVID-19 gitu kan, setelah lama landai gitu kan. Berarti akhir-akhir Juni lah Mas, akhir-akhir Juni. Jadi ada pertambahan kasus yang hari itu di RW saya ya sekitar ada 3 atau 5 orang gitu Mas. 3-5 orang, saya laporan ke kelurahan, saya laporan ke puskesmas. Ternyata di puskesmas Cawang pun meludak, ternyata di Kelurahan Cawang ada sekitar 80 atau 90 orang hari itu ya yang melaporkan bahwa dirinya terkonfirmasi COVID-19 gitu Mas. Itu tuh meledaknya pas pada saat hari itu juga gitu Iya Bang? betul, itu 14 hari yang lalu lah, berarti sekitaran di akhir-akhir bulan Juni Mas. Sebelum Oke, PPKM darurat sebelum ya. PPKM. PPKM kan tanggal 3 ya. Iya. Berarti seminggu sebelum PPKM tuh meledak lah kasus di wilayah RW 02 gitu kan. Ada sekitar 4 atau 5 ya, 5 orangan lah. Oh gitu ya Bang ya. Wow. Serem juga nih ya. Terus seperti yang kita lihat nih di foto-foto awal tadi tuh Bang, setiap hari tuh ngerasa cenut-cenut gak sih Bang gitu tuh, mikir apa sih kayak banyak banget nih yang positif nih sekarang gitu. Kalau kita Satgas cenut-cenut, cenat-cenut. Cuman kita kan nggak bisa ngungkapin gitu Mas ke warga gitu kan. Karena kalau kita ungkapin ntar warga yang lagi isoman makin cenat-cenut Makin gitu kan. cenut-cenut ya. Imun makin turun lagi tuh ya Bang ya. Karena kan salah satu faktor yang sangat menentukan orang yang isoman di rumah itu kan happy Mas. Happy, terus riang. Kalau kita Satgasnya cenat-cenut ya nanti yang isoman makin cenat-cenut gitu kan. Jadi saya cenat-cenut, cuman kita simpan aja Satgas gitu kan. Kita simpan, terus saya coba komunikasi dengan warga yang melakukan konfirmasi ya. Ada juga warga yang tidak melakukan konfirmasi, tapi saya ada WA group, saya minta tolong di situ agar warga konfirmasi kalau mereka menyatakan positif. Karena apa bagi saya COVID-19 ini bukan sebuah aib gitu kan. Ini adalah sebuah penyakit yang insya Allah kalau kita terapkan apa ya rule of game-nya itu insya Allah bisa sembuh. Jadi saya ungkapkan di grup-grup saya, di grup RT apalah pokok semua gitu kan. Tolong kasih tahu kalau terkonfirmasi. Karena apa terkasih tahu kita bisa membedah gitu kan. Membedah, melakukan treatment untuk warga yang sedang isolasi gitu. Jadi kalau Satgasnya cenat-cenut, kesian ntar yang pasiennya cenat-cenut lagi Mas gitu kan. Siap. Ntar jadi cenat-cenut ya gitu kan. Bahaya ntar cenat-cenut. Bahaya ya. Nah, tadi nih Abang kan bilang nih gitu kan koordinasinya melalui kayak WA group atau apa gitu. Berarti apakah semua warga di Cawang khususnya di RW 02 ini tuh sudah masuk, maksudnya kayak masuk join di WhatsApp group atau gimana? Apa Abang sosialisasi nih beserta tim-timnya Abang gitu dari door to door lah ibaratnya gitu loh. Kalau di saya memang kita punya ya untuk grup RT ada, terus ada lagi grup jamaah masjid, terus ada ibu-ibu kader Jumantik. Dan itu yang saya tadi awal tadi Mas. Jadi saya share yang masalah kalau terkonfirmasi positif kabarkan gitu kan. Saya share di grup-grup itu. Tapi kalau seandainya mereka sudah konfirmasi, itu kita kalau di saya itu saya bagi ke RT-RT masing-masing. Jadi misal contoh di RT 1 ada warga yang terkonfirmasi, RT itu yang berkomunikasi via WA. Alright. Via WA menanyakan atau ada gejala atau apa, terus gimana nanti itunya teknisnya itu di RT. Nanti RT laporan ke kita ke Satgas RW gitu kan, lewat via WA juga. Nanti gimana teknisnya nanti kita rembukan antara pihak RT, Satgas RT dengan Satgas RW gitu. Nah, ini juga nih mungkin jadi ide yang bagus lah ya istilahnya untuk
luar RW 02 daerah Cawang nih gitu kan, khususnya untuk penduduknya mungkin bisa belajar nih dari RW 02 Cawang nih, sistemnya kayak gini gitu kan. Kalau positif nggak usah malu ya kan. Betul, jangan. Kalau Ini positif bukan gitu. aib Mas gitu. Bukan kan. aib, benar. Bukan aib, ini penyakit yang insya Allah kalau kita treatmentnya bagus gitu kan, terus kita happy gitu kan. Kalau saya suruh saranin Mas, saya suruh buka YouTube, nonton yang ketawa-tawa, yang kocak-kocak gitu kan. Bener, biar imun kita tumbuh gitu kan. Iya. Kalau dipikirin drop, nah kan bingung kita gitu. Nah, masalahnya nih kalau emak-emak nih ya gitu kan, yang ada nanti nontonnya sinetron. Nggak apa-apa, biar seneng Mas, biar ketawa. Ikatan Ngedrop cinta lagi nih. Ikatan cinta ya. Ikatan cinta nggak apa-apa gitu. Malah saya suruh pokok saya usahakan ada yang saya tangani langsung gitu kan, tapi ada juga yang ditreatment oleh RT. Kalau saya yang tanganin langsung via WA, ya saya bilang happy aja, happy, banyak minum air putih gitu kan. Kebetulan saya kasih gitu kan di Satgas saya itu ada namanya kita urunan gitu Mas, dalam arti ada obat yang misalnya kayak mereka gejala gitu kan. Saya tanya, gejalanya apa? Batuk, pilek, demam. Kebetulan di lingkungan saya, alhamdulillah ya, lingkungan saya ya, RW 02 itu ada dokter yang pensiunan, dia buka apotik. Jadi setelah warga itu melapor ke saya dan RT melapor ke saya gejalanya, saya konsultasi dengan dokter Mas. Saya konsultasi, ada meriang, ada batuk atau apa, dikasihlah vitamin sama dokter, dikasihlah obat-obatan. Alhamdulillahnya di lingkungan saya ada dokter gitu Mas. Jadi kita bisa koordinasi lah gitu kan. Iya, amin. Terus Bang Roni, setiap harinya nih rata-rata ada pertumbuhan kasus COVID tuh berapa ini sih gitu loh rata-ratanya? Alhamdulillah Mas, ada hari ada aja 2, 3. Alhamdulillah alhamdulillah saya berkat, karena alhamdulillah gini, dalam arti ya kita sebagai Satgas ya, kita nomor 2 lah, kalau terdepan itu kan Nakes. Iya. Tapi kalau bagi saya yang pertama itulah Satgas lingkungan RW atau RT. Karena apa? Karena pertama kali yang menangani atau yang setidaknya memberikan treatment itu adalah para Satgas RT dan RW. Mudah-mudahan nanti di sini didengar oleh pejabat-pejabat publik DKI gitu kan. Perhatikanlah dan kasihlah pendidikan kepada Satgas RT dan RW, karena saya lihat sekarang banyak juga yang mungkin ya di luar dari RW saya treatmentnya agak-agak beda gitu kan. Mungkin karena Satgas RT atau RW itu tidak mendapatkan pembelajaran, tidak mendapatkan pendidikan, atau setidaknya treatment yang gimana sih yang bagusnya SOP-nya gitu kan. SOP-nya yang bagus. Mudah-mudahan kalau dilihat dari di channel ini Jakarta Lounge TV, mudah-mudahan birokrasi Pemprov DKI mendengarkan dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Satgas RT maupun Satgas RW lingkungan masing-masing Mas. Amin. Nih mudah-mudahan ada salah satu pejabat atau banyak pejabat nih denger nih ya. Amin, mudah-mudahan Pak, denger. tolong dong Pak gitu. Betul. Contoh lah nih Betul. Cawang nih RT 02 nih RW 02 nih. Gitu loh. Ini udah mantep lah ibaratnya sistemnya nih ya gitu kan. Karena banyak di luaran sana sih gitu. Ada beberapa kolega, teman gitu kan. Mereka positif gitu. Saking takut dikucilkan akhirnya nggak mau ngomong deh kayak gitu kan. Itu yang tadi saya bilang dari awal Mas. Jadi kalau saya di grup-grup itu sebelum mereka, saya kasih tahu bahwa saya juga jelasin ke warga gitu kan. Kalau kan seandainya treatmentnya berapi bagus, insya Allah lah gitu kan. Kita warga juga saling support, saling dukung. Saya ada uang kas Mas, urunan dari warga, dari perangkat RT RW gitu kan, untuk kumpulin dana ya minimal nggak 3 hari sehari Mas. Kalau 3 hari sekali enak juga, saya isoman aja di rumah gitu. Minimal kita ada treatment makan siang, makan sore, obat-obatan, herbal. Itu yang kita berikan kepada warga yang laporan atau komplikasi COVID ke Satgas RW maupun Satgas RT di lingkungan saya gitu. Oke, jadi penanganannya cepat gitu ya Bang ya. Insya Allah tadinya pusing juga, cuman ya karena kita gimana ya, niat kita baik ya, niat kita tulus membantu. Ya udah kita belajar. Akhirnya buka deh Mbak Google. Kita buka di situ, ada yang laporan gini. Contoh satu, ada yang laporan. Kita lihat, saya belajar nih Mas, saya belajar dari Google, saya belajar dari berita-berita, saya buka. Saya lihat city value-nya. Dia ketakutan nih. Saya lihat Mas, Pak, city value-nya berapa? Saya lihat city value dia 33,8. Saya bilang itu sehat Mas, saya bilang gitu. Oh, kok bisa Pak sehat? Saya kan positif. Ya itu karena city value kita belajar, saya menanya gitu kan kepada orang yang tenaga kesehatan atau teman-teman lah, saya punya link teman gitu kan. Ternyata kalau city value di atas 30 atau 30 ke atas itu kan, ternyata itu virus atau bakteri itu sebenarnya sudah mati gitu kan, dalam tubuh gitu kan, sudah mati. Cuman mohon maaf ya bahasa bangkai virus itu masih ada di dalam tubuh. Jadi saat mereka melakukan tes itu masih terdeteksi bahwa ada virus dalam tubuhnya. Tapi kalau kondisi alhamdulillah sehat. Jadi saya terangin tuh Mas satu-satu gitu kan. Kalau ada yang CT value 15 baru yang agak khawatir. Ada CT value 20 adalah yang udah mulai sehatan. Jadi
ya belajarlah saya, insya Allah ntar tahun depan jadi dokter kalau menurut saya. Amin. Terus Bang Loni, untuk kasus yang positif nih, apakah langsung dirujuk ke gedung isolasi yang disiapkan Pemprov atau secara mandiri dulu nih Bang? Alhamdulillah dari ada 17 ya waktu itu terkonfirmasi. Satu yang dirujuk masih suruh isolasi gitu kan, the Wisma Atlet gitu kan. Karena mungkin ada apa ya, ada urutan yang memang puskesmas itu lebih tahu dibandingkan saya gitu kan. Dan kelihatannya kemarin yang masuk ke ruang isolasi Wisma Atlet itu warga saya yang city value-nya itu 15, berapa sekian. Maka tadi balik lagi bahwa ternyata yang city value-nya rendah itu yang di treatment duluan gitu kan. Terus city value yang di atas 20 atau 30 mungkin puskesmas punya pandangan gitu, cukup isolasi di rumah. Jadi saya satu yang masuk ke ruang isolasi Wisma Atlet, sisanya kita treatment isoman di rumah, Mas. Oke. Nah, untuk yang isoman sendiri kan tadi pasti dipantau dong ya, Pak ya. Betul. Gitu kan. Nah, yang saya tahu nih gitu kan. Itu kan kalau isoman tuh butuh 2 minggu atau 10 sampai 2 minggu lah ya. 10 hari sampai 2 minggu gitu kan. Nah, itu kita rutin sebagai Satgas ini rutin tiap hari kah ngeceknya atau memang ada waktu tertentu misalkan setiap 3 hari, 5 hari gitu. Jadi untuk ngecek apakah dia masih kondisinya kayak gimana gitu. Ya, tadi dari rute awal gitu Mas, mereka konfirmasi positif, saya laporan ke kelurahan, saya laporan ke puskesmas, mungkin di puskesmas mungkin meludak gitu ya, kita bantu kerja puskesmas, saya tanya gitu kan, gejala apa, ada yang bilang gejala nggak ada, tapi ada yang gejala batuk, saya siapkan tuh Mas, saya konsultasi tadi sama dokter di lingkungan saya yang kebetulan punya apotik, saya tanya dok nih batuk ini. Akhirnya dikasih resep sama dokter, kita tebus juga, terus kita kasih vitamin multi kompleks yang satu gabungan tuh ada C, D, E, 1 tablet gitu kan. Terus sama obat herbal, saya punya obat herbal namanya Biotoxi probiotik gitu. Oke. Ada saya dapat informasi, saya kasih itu. Jadi ya treatmentnya itu, terus kalau pagi saya kasih telur rebus 1 orang 2 butir. Karena itu kan buat meningkatkan protein ya. Betul. Saya dengar kabar kalau protein kita kuat, imun kita pun jadi kuat gitu kan. Jadi treatmentnya seperti itu Mas gitu kan. Nanti mungkin per hari itu adalah telur, terus nanti kalau kita rezeki urunan lagi ada makan siang, kalau lagi nggak ada ya makan sore gitu kan. Tapi lebih spesifik nanti ya per hari lah kalau kita lihat gitu, per hari. Cuman nggak semuanya gitu kita per hari gitu. Kalau yang gejala baru kita rutin gitu. Kalau yang gejala mereka nyaman ya udah silakan isolasi di rumah masing-masing gitu Mas. Oke, kalau gitu siap. Nah, makin seru nih perbincangan kita nih, tapi kayaknya kita butuh relax lagi nih gitu. The Rules Band masih siap? Oke deh. Yuk semuanya. Walau ku tahu tentang kisahmu, waktu yang lewat atau engkau kini, jangan hindari aku, jangan kau malu, karena cintaku ini dari hati yang suci. Aku tak peduli apa kata mereka, ceritakan segala caci maki, buah bibirkan kamu sebagai bunga ranjang. Andai memang kamu cukup liar, kupu-kupu liarku, terbanglah kepadaku, hinggaplah di hatiku, hisap sari cintaku. Biar indah tubuhmu dijamah orang-orang, tapi cinta tulusmu
Ya, masih bersama kita di Jakarta Lounge TV. Oke, Bang Loni balik Ya, lagi siap. nih gitu kan. Nih Bang, sekarang dalam realitanya nih Bang di lapangan nih gitu kan. Apa aja sih yang menjadi kendala atau kesulitan Abang sama tim nih Bang? Kalau kendala dan kesulitan banyak Mas ya, tapi kita memaklumi ke pihak kelurahan atau ke puskesmas karena kan ini toto meledak duar gitu kan. Ya, kita memaklumi dan kita memahami. Cuman saya punya treatment tersendiri gitu kan kepada pasien yang isoman yang kepengen mereka wah sakit nih. Kan banyak tuh keluhannya masing-masing. Sampai kita sediain ada di slide gambar tadi ada dokter yang cek, kita panggil gitu kan. Ada tim teman sukarelawan. Kita minta tolong cek rumah. Terus saya mau cari rumah sakit ya. Padahal kita udah tahu gitu kan bahwa puskesmas pasti mengeluarkan surat rujukan itu kan sesuai SOP gitu kan. Kita udah ajuin ke puskesmas, cuman belum dipanggil juga ini warga yang isoman. Kita fasilitasin ambulan, ya berbayar nggak apa-apa lah gitu kan. Dalam arti kita cariin ambulan, biar mereka yang warga yang apa ya, dia bilang, oh saya udah kritis nih sesak napas. Akhirnya kita cariin ambulan, kita coba ke rumah sakit. Ternyata memang ya apa ya keadaan yang akhirnya memang rumah sakit semua full capacity gitu kan. Tapi setidaknya bagi saya dan bagi tim saya, ini loh yang udah kita kerjain Satgas. Kita tunjukin ke warga yang isoman bahwa ternyata rumah sakit penuh, bukan kita main-main gitu, bukan kita. Ya saya juga memahami lah keadaan karena ini kasus langsung buar begitu dari yang landai 5.000 atau kita meledak di angka 20.000, 30.000 wajar lah. Iya. Naskes kita, terus puskesmas kita, kelurahan, Pemprov pun juga kelabakan. Jangankan Pemprov, kita yang di bawah juga kelabakan gitu kan. Dari yang 1-2 ternyata sekarang puluhan gitu Mas. Oke. Terus sebetulnya nih Bang, tadi kan Abang ngomong nih SOP kan, merujuk ke SOP nih gitu. Nah, apa sih SOP yang diberlakukan oleh Pemprov dalam alur penanganan kasus COVID di wilayahnya, misalkan khususnya di wilayah Cawang nih gitu? Ada nggak sih SOP dari Pemprov sendiri? Udah pasti ada Mas SOP, saya lupa nama instruksi gubernurnya apa gitu. Jadi warga melaporkan kepada Satgas RT terkonfirmasi positif, Satgas RT melapor kepada Satgas RW, sediakan data-data hasil PCR, kita laporan ke kelurahan. Ada di kelurahan ada 2, ada yang bidang kesra 1 yang masalah hari-hari gitu kan, kedua ke puskesmas gitu kan masalah penyakit, itu kita laporkan Mas, sistemnya seperti itu gitu kan. Jadi kalau kita udah laporkan ke bawah, itulah fungsi Satgas atau kerja Satgas RW 02 atau mungkin RW lain seperti itu gitu kan. Ya cuman karena kasus meledak ya mungkin saya harap maklum lah gitu. Walaupun di hati agak-agak ini, cuman ya kita harap maklum lah. Harap maklum karena kasus langsung meludak ya mungkin nakes kita atau pihak-pihak yang lain apa ya, agak-agak kaget juga ya, sama kagetnya dengan kita ya. Jadi kita maklumin. Akhirnya saya bicara dengan tim saya, ada namanya Pak Ajis, terus ada tim RT-RT lain dari saya. Gimana caranya kita lakukan treatment? Akhirnya tadi yang saya pilih cerita di awal tuh. Ya. Koordinasi dengan itu berbagai dengan dokter lah. Bismillah lah kita gitu. Nah, misalkan gini nih Bang, saya agak sedikit penasaran nih gitu. Misalkan saya di sana gitu kan. Terus berasa nih badan greges gitu kan ibaratnya. Kita kan belum tahu nih positif atau cuman emang masuk angin gitu kan. Nah, terus kita info nih ke Satgas gitu kan. Itu tindakan awal Satgas tuh ke saya nih misalkan, itu gimana tuh Bang? Ada 2 opsi kalau saya tawarin gitu kan. Saya sakit gitu kan, 2 opsi. Silakan kalau mau masuk dalam, kan mesti tes tuh Mas ya, tes ya gitu. Kalau memang mau menunggu, saya laporkan ke pihak puskesmas gitu kan. Nanti ada waiting list dari pihak puskesmas gitu kan. Kapan waktu hari untuk melakukan PCR di Puskesmas Keramat Jati yang gratis. Baik. Cuma kan terkadang ada juga yang wah saya mau buru-buru mau tahu hasil kabar, silakan saya bilang gitu kan. Saya memberikan opsi kedua, silakan, tapi yang mandiri, bayar sendiri gitu, ya. Biar cepet dapat kabarnya gitu loh Mas. Jadi ada 2 opsi, mau nunggu saya laporkan ke puskesmas untuk diurut kapan waktunya, karena kan beludak tuh di puskesmas juga kan. Jadi nanti pihak puskesmas saya laporan KTP mereka, kakak mereka saya ambil, saya fotokopi atau saya print, nanti saya minta tolong ke puskesmas, Bu ini mau dia badan nggak enak, dia mau waiting list di tes PCR sih. Nanti pihak puskesmas yang hubungi mereka kapan diatur tuh waktunya gitu Mas. Baik, nah misalkan sudah ada kondisi kejadian kayak gini nih Bang, gitu kan. Misalkan saya udah laporan, terus misalkan mau ngambilnya yang gratis misalkan. Nah, apa yang kita nih sebagai istilahnya kayak yang merasa badan kita sakit gitu, apa yang harus kita lakukan pertama gitu? Misalkan mungkin dari Satgasnya ada ngasih tahu dulu nih, oh ya udah misalkan stay at home atau kayak gimana gitu. Gimana tuh Bang? Ya tadi benar, pertama SOP-nya kita kalau mereka sakit ya kita tanggulangi dulu Mas sebagai Satgas. Kita terdepan, garda terdepan.
Ya tadi saya bilang gejalanya apa gitu kan. Kalau memang mau PCR yang gratis yang dari Pemprov ya tunggu waiting list, harap sabar. Dan sebelum mereka melakukan tes PCR itu yang dari puskesmas, ya kita beri treatment kayak tadi obat herbal, terus obat-obatan. Saya tanya gejala, saya koordinasi lagi dengan dokter lingkungan saya yang kebetulan ada di tempat saya gitu kan. Sebisa saya kasih obat, kasih vitamin gitu. Tadi ada foto-foto di slide itu kan gantungin di depan gitu, kayak begitu Mas. Oh gitu ya. Berarti benar ya solusi yang dipraktekin nih sama Bang Loni dan tim Satgas di sana itu pasti berjuta improvisasi lah ya Kita Bang ya. improvisasi sampai kita saya ingat waktu itu ada ibu hamil, itu kejadian di RT 9 RW 02. Dia nyesek, mungkin karena dorongan dia positif, dia nyesek gitu kan. Mungkin dorongan bayinya juga ya. Akhirnya saya butuh oksigen. Oksigen di mana-mana kan langka tuh. Betul. Alhamdulillah tadi karena niat kita baik, bismillah saya share di grup di status saya. Datanglah bantuan pinjaman tabung oksigen, ada sekitar 3 tabung saya punya stok gitu kan. Jadi tabung itu alhamdulillah tabung kosong, isinya kosong, nyari lagi susah lagi nyarinya, tapi alhamdulillah ketemu lagi. Jadi ya kita sebisa mungkin lah Mas improve di lapangan gitu, improve di lapangan untuk apa ya? Untuk membuat kenyamanan buat warga saya gitu kan, membuat kenyamanan di warga saya. Jadi biar apa ya? Warga saya nyaman. Jadi saya punya stok tabung oksigen 3. Tapi hasil pinjaman Mas gitu kan. Enggak apa-apa. Gitu. Pinjaman, orang minjem gitu. Siapa tahu nih ada yang nonton kan. Nih pemirsa nih ya. Nih kasihan nih RW 02 Cawang nih cuma punya 3 loh gitu. Sedangkan penduduknya banyak ya Bang. Alhamdulillah Mas masih dapat dibandingin RW lain gitu ya. Mungkin ya. Stok nggak dapat, kalau saya alhamdulillah masih ada yang mau minjemin 3 tabung. Berangkat dari niat baik Bang. Betul. Insya Allah kalau saya niat ya tadi lah kita berbuat baik, apa ya, bagi saya lingkungan adalah saudara saya pertama gitu. Saya selalu punya prinsip dengan tim, lingkungan itulah saudara kita pertama. Jadi kalau mereka ada masalah atau mereka punya problem atau positif, ya kita tanggulangin dulu saudara kita yang pertama gitu Mas. Benar Bang. Wis banyak nih aplaus nih. Jadi salut sih buat Abang gitu kan, semua ini demi kemanusiaan gitu ya Bang. Buat gitu tim saya Mas, jangan Abang pribadi itu nggak boleh. Oh iya Mas. benar-benar. Jangan. Buat tim Satgas Covid-nya. Siap. Betul. Maaf salah. Nah, ya semoga sih pengurus RW Satgas Covid di DKI Jakarta seperti Bang Loni semua, Bang Loni dan tim ya. Sebenarnya yang tadi saya bilang dari awal, coba ya saya izin mudah-mudahan yang nonton gitu kan. Siapa kayak yang nonton gitu ya, orang-orang birokrasi. Kasihlah mereka Satgas RW RT itu pendidikan, pelatihan. Insya Allah kita bisa jalan bergandengan untuk menghadapi pandemi ini gitu kan. Betul. Jadi berilah pelatihan lah kepada mereka, karena selain nakes, tenaga kesehatan, mereka lah garda terdepan dalam menghadapi pandemi ini. Edukasi yang paling penting ya Bang ya. Biar kita nggak salah ambil langkah kan ya. Betul. Ya mungkin kayak kita mungkin nggak terlalu banyak, tapi kan yang lain, lingkungan lain kita belum tahu gitu kan. Betul sekali. Jadi makanya saya bilang tadi lingkungan saya karena saya nggak mau menggeneralisir lingkungan lain tuh seperti saya, enggak gitu kan. Karena lingkungan saya karena kita improve, kita punya tim, kita diskusi, itulah yang kita kerjakan gitu. Oke. Nih buat Pemprov DKI khususnya nih bagian birokrasi nih ya Bang ya. Semoga nih usulannya Bang Loni ini didengar nih gitu kan. Karena tim Satgas itu tuh istilahnya kayak ujung tombaknya juga sebelum masuk ke nakes. Kenapa kita nggak bisa cegah dulu di dalam diri kita sendiri gitu kan. Nah terus kalau untuk pengadaan APD sendiri nih Bang dan Ramsung gitu kan, buat yang isolasi mandiri itu gimana tuh Bang? Kalau yang ransum harian yang tadi saya bilang tadi, kita urunan dari perangkat RW, warga gitu kan, urunan saya bentuk uang kas gitu kan. Tadi uangnya untuk beli obat, buat isi tabung oksigen gitu kan. Ya kalau ngasih makan ya kita bisa lah ya sekali dalam sehari, atau ya kadang kalau lagi ada yang bagus, ada yang ngasih ya bisa 2 hari. Cuman yang penting-penting ya vitamin, obat, herbal minum, ada saya punya bitoksi, satu lagi sama telur itu insya Allah kita masih ada rutin ya. Cuman sekarang di tempat saya tinggal beberapa orang, jadi ya mungkin itu agak hilang yang telurnya. Kalau sebelumnya tuh 10 hari ke belakang tuh telur rutin Mas. Jadi misal telur pagi itu RT ngambil. Kita ada posko RT ngambil, nanti telur itu disebarkan ke rumah-rumah yang isoman gitu. Oke, tapi kan nggak, misalkan kayak sekarang nih kasusnya melonjak nih gitu kan, yang positifnya banyak gitu. Nah kan nggak mungkin dong setiap saat mengandalkan untuk para tim satgasnya nih urunan gitu kan. Mungkin ada nggak sih dari pihak kelurahan atau dari Pemprovnya sendiri ada budget tersendiri nggak untuk ngasih itu? Kalau budget saya kurang paham ya, cuman ada nanti kita kan ada tadi 2 laporan ya ke atasan saya gitu, ke Pak Lurah, nanti ada yang ke bidang Kesra, ada yang masuk kalau masalah penyakit itu ke
puskesmas. Kalau di bidang kesra itu nanti ada dapat Mas. Tapi waiting list ya, waiting list itu dapat kalau nggak salah kemarin ada foto juga itu beras sekitar 25 kilo, terus Indomie, sarden dan minyak goreng gitu. Oke. Cuma kita waiting list. Makanya untuk menutupin waiting list itu ya kita Urunan cover yang tadi urunan. Tapi turun dari Pemprov ada. Ada bentuknya beras sama Indomie 1 dus sama sarden ada 5, minyak goreng gitu. Sarden 5 berarti yang tadi Abang sebutin nih ya, misalkan bahan-bahan yang Abang sebutin itu per orang untuk yang COVID atau misalkan per keluarga atau gimana tuh? Per laporan 1 kakak Mas per rumah. Misal saya Oke. laporan nih, di rumah itu misalnya ada 2 ya itu dapat, di rumah itu udah 1 itulah dapat, jadi per kakak yang dilaporkan gitu. Per kakak ya. Ya per kakak yang di keluarga itu siapa ada 2 ya itulah satu kakak itu dapat itu gitu. Oke. Itu termasuk obat-obatan juga kayak tadi kan enak nih. Maksudnya beruntung banget Nah, di kalau RW-nya Abang. obat-obatan itu nanti pihak puskesmas, setelah pihak puskesmas kan batu awal-awal nih agak kredit gitu kan. Iya. Saya memahami lah gitu kan. Cuman sekarang ini udah mulai rapi, alhamdulillah udah mulai rapi. Sekarang pihak puskesmas menanyakan langsung gejalanya apa kepada pihak warga yang isoman, nanti dikasih obat, nanti Satgas RT yang ngambil atau nggak Satgas RW yang ngambil ke puskesmas, anterin obat itu ke rumah yang isoman. Untuk awal-awal ya mungkin kredit ya, saya memahami dan memaklumi lah gitu. Nah, kayak tadi sorry dicela nih Bang. Kayak tadi Abang bilang kan kalau untuk yang jalur ke Pemprov itu kan ada yang namanya waiting list ya. Betul. Itu kira-kira tuh waiting list sampai di approve-nya itu tuh berapa lama sih? Kalau untuk awal-awal ya saya buka aja ya. Kalau awal-awal ya mungkin ada 2 hari, 3 hari gitu kan. Oh gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin agak cepat ya, karena mungkin Pemprov udah punya inovasi-inovasi. Ya mungkin awal saya memaklumi lah, maklum dan mahfum keadaan puskesmas gitu kan. Karena gejolak yang sangat tinggi ya mungkin mereka juga bingung gitu kan, mau gimana kita juga bingung gitu kan. Tapi sekarang udah alhamdulillah pelan-pelan sekarang udah mulai tertata rapi lah gitu kan. Ya Alhamdulillah tadi ya, Bang. tapi yang untuk tadi masalah rumah sakit ya bagi yang ini ya susahnya di situ Mas, di rumah sakit aja gitu. Bagi yang gejalanya berat gitu kan. Kan kita lihat juga realita di lapangan kan ketersediaan rumah sakit full gitu kan. Sudah full, Ya betul. itulah salah satu kesulitan di situlah gitu kan. Maka saya tunggu improv yang lain dari Pemprov gimana mau bikin rumah sakit lapangan baru atau rumah sakit apa saya kurang paham gitu kan. Tapi kendala yang terbesar yang di gejala berat di lingkungan saya ada 2 orang yang susah sampai sekarang masuk dapat rumah sakit gitu kan. Gitu. Nah, untuk menghindari yang seperti itu lagi nih Bang, apa sih solusinya Abang nih, misalkan kan kesulitan waktu itu kan cari RS dan ambulansnya juga gitu kan. Ada solusi nggak maksudnya untuk mengantisipasi kalau misalkan ada kejadian yang sudah misalkan kronis lagi atau lagi parah-parahnya gitu Bang? Ya bingung saya Mas, mungkin saya punya RS sendiri kali ya. Amin Bang, kalau untuk kemanusiaan Iya, betul. kita amin nih. Kalau saya punya RS ya mungkin tadi saya maklum lah gitu, maklum dan mahfum memang keadaan rumah sakit kita penuh ya. Kita mau marah-marah juga bingung gitu kan, mau marah-marah gimana, memang penuh semua over capacity ya gitu kan. Ya kita nunggu aja lah, nunggu gimana nanti instruksi dari atasan kayak gimana bentuknya gitu kan. Ya mungkin kendala yang kesulitan, alhamdulillah di tempat saya dari ada sekitar 18-17 orang itu yang 1 apa 2 lah gitu kan, yang sangat butuh RS gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti ada kedepannya Pemprov punya solusi lah gitu gimana menampung orang yang punya gejala berat lah gitu kan. Alhamdulillah saya 90% tuh gejala ringan lah kalau di tempat saya gitu kan. Alhamdulillah ya Bang ya. Alhamdulillah. Nah terus nih saya juga agak pengen tahu juga nih istilahnya kan kalau udah yang keluarga nih, misalkan ada keluarganya yang sakitnya parah gitu kan, pasti kan panik ya Bang. Nah dari Abang dan tim sendiri tuh untuk nenangin gitu loh, solusinya tuh kayak gimana sih biar mereka tenang dulu, kita yang cari gitu. Ya Itu tadi gimana kayak tuh? tadi misal kayak bilang itu kan kita gimana ya, dibilang mereka panik ya kita berupaya lah. Kayak tadi saya bilang gitu kan, gue butuh RS, gue butuh, ya udah yuk kita fasilitasin, kita cari ambulan gitu kan, yuk kita ajak muter, kita cari. Benar Mas, saya kerjain itu kan ada tuh contohnya gitu kan. Iya. Jadi saya muter ke rumah sakit A full, rumah sakit B full, rumah sakit C full, akhirnya balik lagi gitu kan. Tapi kan setidaknya kita Satgas Covid di lingkungan itu kan sudah melayani gitu kan. Iya, sudah Sudah melayani. memberikan apa ya, jembatan lah atau pelayanan lah, pokoknya intinya mereka lihat, oh iya mereka sadar, oh iya penuh ya, makanya di rumah yang tadi saya bilang kan sabar, dan kita coba ajak mereka tuh biar agak strong gitu ngadepin ini Mas, karena Iya. kalau dipikirin mau pusing gitu kan. Betul sekali, betul Bang. Emang nih ibaratnya gini ya, Bang Loni itu jiwa nasionalismenya tinggi banget.
Belajar sama Bang Li Mas, kalau mau tanya ada nama Oh, Bang Li. Nah, ntar cari Oke. aja di YouTube Bang Li gitu. Mana Itu nih aja. Bang Li nih? Boleh Cari nih di YouTube Mas, channel YouTube ada namanya Bang Li. Oke, dari situ berarti Iya, ya. saya Wah, belajar dari situ, Bang. Saya harus cek ini gitu. Sama duetnya satu lagi Sapi Triwiguna tuh. Cari berdua tuh. Atau jangan-jangan dulu Abang nih aktivis gitu. Alhamdulillah Mas, saya lulus sekolah tahun 1999 ya, angkatan 99. Saya masuk waktu itu baru gejolak reformasi ya, 98 turun Soeharto, 99 saya masuk kuliah gitu, sambil hukum di Universitas Jakarta. Alhamdulillah di situ ya sempat terlibat lah setahun, 2 tahun, 3 tahun lah. Saya dulu ikut dalam forum aksi mahasiswa rakyat untuk demokrasi, disingkat FAMRED. Alhamdulillah 3 tahun dapat ilmu di situ Mas, itu kan. Jiwa nasional setelah 3 tahun ya mungkin kita lelah ya, akhirnya mengeluarkan diri lah gitu kan. Silakan yang lanjut gitu. Karena passion saya lain di situ gitu kan. Passionnya Silakan. udah beda ya? Beda, passionnya beda. Jadi udah 3 tahun itu, tapi ya alhamdulillah sekarang senior saya alhamdulillah lah, adalah di lingkaran lah. Di lingkaran ya. Lingkaran lah. Iya. Ya semoga sih semangatnya Bang Loni ini untuk masa-masa pandemi ini nggak akan luntur dan nggak akan lelah ya. Insya Allah saya lahir sebagai makhluk sosial Mas, maka saya akan sampai mati saya akan menjadi makhluk Wih, sosial. amin. Suka. Oke, biar Bang Loni nggak lemes dan yang nonton juga nggak lemes, kita lanjut lagi dihibur lagi sama The Rules Band. Yuk, gebiar. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Gebiar pelangi jingga. Indonesia nada laguku, simfoni berteguh, selaras dengan simfonimu. Gebiar pelangi jingga. Biarpun bumi Indonesia sedang dilanda pandemi, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menjadi Jakarta bangkit, Indonesia bangkit. Ku sing-singkan lengan, rawe-rawe lantas
Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan-pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Sekarang aku mau pakai body serum dari White Glow. Ini body serum bagus banget dan banyak banget manfaatnya. Ini bisa mencerahkan warna kulit, bisa meratakan kulit kita yang belang, dan body serum ini bisa menghaluskan kulit kita. Cara pakai body serum ini, aplikasikan body serum ini ke seluruh tubuh, tangan dan kaki setelah mandi ya. Lihat perbedaannya guys, tangan kanan aku gak pakai body serum White Glow dan tangan kiri aku pakai body serum White Glow. Lihat, beda banget kan? Tangan kiri aku makin cerah, makin sehat, makin merata kulitnya kan, warna kulitnya tuh. Ya, pokoknya ini produk bagus banget, kalian harus coba ya. Masih bersama kita di Jakarta Lounge TV, masih bersama Bang Loni, The Rules Band. Sorry nih, agak deg-degan nih. Dingin soalnya di studio ini. Oke, selanjutnya kita akan membacakan komentar-komentar dari para pemirsa yang udah nonton kita dari tadi, dari awal sampai sekarang. Oke kakak, kita bacain dulu yuk komentarnya. Iya, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang di rumah yang menonton acara ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya dengan informasi dari Bang Loni malam ini. Oke, kita bacain komen-komen yang masuk di YouTube. Dari Al-Ghafar Video, hadir Pak Loni. Dari Hengki Syafari, mantap Lon, gas terus. Dari Lita Septana, sehat terus Udo Nongko. Dari Hengki Syafari, kita lagi nobar nih Loni. Mantap. Dari Pipil Silviani, ahai. Dari Pramono Kusbiantoro, semangat Pak RW. Dari Natasha Preti, semangat. Dari Darmono Dodi, acara bagus, variatif. Terima kasih. Dari Al-Ghafar Video, lupa mulu nih Pak Loni. Wek. Itu tadi yang apa namanya? Nomor-nomor per grup gitu-gitu. Iya.
Kan bukan birokrasi Mbak, lupa Iya, ya. betul. Dari Sarjono Mustafa, saya saksi bagaimana Satgas Covid RW 2 Cawang benar-benar berjibaku nyariin kamar ICU. Terharu bener. Amin. Makasih ya Bang Loni CS. Amin. Semoga menambah pahala abang dan rekan-rekan. Amin, amin ya Allah. Amin. Dari Harnum Agustin, keren wa ayah. Wah, udah wa ayah Iya ya. tuh. Oh, saudara tuh berarti. Dari Sumets Games, mantap. Dari Dimas Ananda, cakep. Dari Dimas Ananda, sehat terus Jakarta Lounge, terima kasih. Dari Kemut Family, semangat untuk Pak Ketua Satgas, semoga bisa menurunkan angka yang positif. Dimulai dari sekelurahan dan mungkin nanti bisa se-Indonesia. Amin, amin. Dan untuk personil The Rules serta kru Jack Lounge. Dari Kemut lagi nih, Jakarta Lounge serta para bintang tamu selalu diberi kesehatan, amin. Karena sehat di zaman sekarang paling dicari. Salam dari Dede Ucup, cuma bisa nonton lewat HP aja. Ucup ini lagi positif nih Pak Loni. Oh, gitu. Jadinya dia nonton di rumah. Yang biasa main drum. Gantian, berarti Om Ebeng nih gantinya Om Ebeng. Iya, sekarang yang putih rambutnya. Iya betul. Tenang, ntar teman saya yang Bali yang ngirim Bang. Teman saya baik tuh namanya Bang Li tuh. Ntar saya kasih nomornya Om Ebeng ya. Iya. Dari Eli Kartina, keren dah Ketua Satgas RW 02. Dari Naufal Asri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Irwan Medan, semangat Pak Loni, maju terus biar musnah COVID-19, ekonomi kembali hidup. Amin. Dari Fahmi Fadli, gak nyangka suara vokalnya Bang Zamaloni. Itu vokalis saya tuh Mbak Ben tuh Mbak Fahmi Fadli tuh. Gitu ya? Iya, itu vokalis saya tuh Mbak. Iya. Dulu saya manajer Mbak. Oh gitu. Saya nggak megang alat, saya manajer gitu Mbak. Nggak megang alat, saya mah manajer ya. Itu vokalis Kerenan saya manajernya tuh. dong. Iya. Dari Aris Tiawati, keren dah Ketua Satgas RW 02. Dari Safitri Wiguna, narsumnya luar biasa. Hostnya keren. Sedikit curcol dikit boleh ya. Hancur perasaan baru kali ini lihat medsos isinya berita sahabat yang wafat. Iya, turut berduka ya. Betul. Semoga yang wafat diampuni dosanya. Amin. Diterima amal ibadahnya. Amin. Oh, Mamah Dede nih. Dari Endi Mejaya, mantap Bang Loni dan host kece. Dari Endi Mejaya lagi, semoga cepat selesai corona, amin. Amin. Dari Syarifah Eva, kasih jempol 2. Dari Safitri Wiguna, untuk Malisa Ci Bustami, Pipin dan keluarga besar Libun Chan. Duka cita mendalam atas perginya sosok suami dan ayah karena COVID. Kalimat tentang kesabaran dan hiburan tidak mungkin menghapus kesedihan. Tegar. Turut berduka ya Mbak Fitri. Dari Keizia Adriandika, mantap, semoga diberi kesehatan untuk adikku. Amin. Dilancarkan semua usahanya untuk warga dan keluarga. Saudara lagi tuh Bu. Saudara lagi ya. Semua saudara kita kan Iya, bersaudara. saudara benar ya. Dari Lala Lolo Official, mantap Pak Loni, semangat terus. Dari Mulyana kasih jempol 2. Dari Marioto Channel, mantap, sukses Satgas Covid, tugas sosial yang mulia membantu sesama. Dari Marioto Channel lagi, yang ngedram itu kayaknya kenal. Dari Wahyu Adi RW 02, ayo taat prokes, jangan ngadain acara atau kumpul terus tuh warga sama RT-nya. Waduh. Posko tuh. Ntar didatengin nih Pak RW nih. Dari Bob, katanya gitu. Dari Aris Tiawati, Pak Ketua Satgas suaranya keren juga ternyata, paket komplit dah. Dari Lita Septana, untuk semua Satgas Covid RW 02, semoga Allah jaga kesehatannya, Allah ganti lelahnya dan berkahnya. Amin. Dari Siti Rahmawati, semangat Pak Loni. Dari Rusli Ramli, salut buat Bang Loni. Mau nanya Bang, dengan PPKM darurat ini sebenarnya efektif nggak sih menekan penyebaran COVID-19? Di lingkungan aja deh. Bingung jawabnya tuh. Iya Mbak. PPKM darurat semi efektif. Semi efektif. Efektif. Yang dimasuk semi mungkin bisa menekan laju di tengah kota ya. Tapi kalau yang di pinggiran kota atau di perkampungan ya mungkin masih agak kurang ya.
Tapi nggak apa-apa lah, namanya kita kan manusia mencoba. Betul. Mencoba, siapa tahu lah kita berdoa. Ya pokoknya kita ikut apa uli amri kita aja Pak, gitu kan Mbak, gitu kan. Ikutin apa uli amri kita. Selama itu baik buat kita, kita ikutin. Mudah-mudahan bisa cepat kelar lah. Amin. Dari Bob, nyanyi lagi dong. Habis dah. Habis. Dari Anis Megawati, semongko bro. Dari dia 93, Bang Loni panutan anak RT 01 RW 12 Cawang nih. Dari Atisya Manis, keren. Dari dia 93, pergerakannya seperti tuyul. Tidak terlihat tapi ada hasil sehat-sehat Om Loni. Amin. Dari Bob, maskernya dong dipakai lagi. Oh iya, dipakai ya. Kelar acara dipakai. Kalau ngajak ngap gitu kan. Dari Wahyu Niningsi, sehat selalu ya Pak. Amin. Dari Lala Lolo Official, panutanku. Amin. Dari Dimas Ananda, kalau Satgas Covid-nya kayak gini, gak usah repot-repot ke puskesmas, mantap. Nah. Dari Bob, nyanyi lagu Gopnik dong. Nah. Apaan tuh Oh, Gopnik? nggak tahu. Dari Anita Rahmawati, mantul. Dari Zifah Rasaki, kasih jempol 2. Dari Lala Lolo Official, mantap. Dari Wahyu Ningsih, kita sedang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan Pemprov DKI juga menghargai Satgas Covid yang ada di warga. Sebagai garda muka, salut dan sehat selalu Bang Loni dan tim. Amin. Dari Natasha Preti, hostnya buka dikit dong maskernya, kayaknya ganteng. Coba dibuka dikit maskernya. Ada teletel loh. Kok tahu sih? Itu tuh ada mas begini tuh. Ini buka apa WC nih ya? Dari Mulyana, doa terbaik dari keluarga, tetap Amin, semangat. amin. Dari Fahmi Fadli, lagu vokal grup waktu dulu tuh katanya gebiar-gebiar kali ya. Betul. Ya, betul. Tuh dari tingkat RT, RW, sampai wali kota tuh Bu. Iya benar. Kelurahan, kecamatan andalan tuh. ya. Lagu andalan tuh. Aduh. Dari Susana Susanti, hostnya minta nomornya dong. Waduh. Nanti ya hubungi miminnya ya. Dari Om Haryadi, udah siap jadi lurah nih. Weh, amin. Ongki. Dari Bagus Suryanto, mantap teras kopi inspirasi bulak rantai. Dari Blau Rusak Channel, semangat Om Nongko. Dari OMP Haryadi, Bang Loni. Dari Muhammad Nasuca, Jos Rambo SKL, apaan nih? Oh itu teman kerja lama tuh Mbak SKL tuh. Oh, Bawa SKL kan, iya, hafal iya. ya gitu. Dari Mustafa Kamal, mantap Bang Loni, sehat, tetap semangat. Amin. Dari Tunjung Rukmo, semangat. Dari Safitri Miguna, Ucup semangat ya, samaan kita tos sama-sama COVID, sama positif. Dari Tunjung Rukmo yang sakit semoga Allah menyembuhkan, amin. Dari Muhammad Nasuca, dari Joshua Rambo SKL. Dari Al-Ghafar Video, Pak Loni dan tim orangnya totalitas banget. Dari Syifa Hikmawati, ada rencana untuk perpanjangan PPKM darurat nggak kira-kira? Waduh, coba ntar saya tanya teman saya Bang Li itu ya. Kebetulan tuh lingkaran dia, Pak. Oh, lingkaran ya. Pas saya WA Bang Li tuh saya tanya. Oke. Tuh info-info udah cepet biasa tuh kalau Bang Li, Pak. Oke, segitu dulu yang bisa dibacakan. Nanti kalau ada lagi kita bacakan lagi. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Thank you kakak. Wah, fans-fansnya Bang Loni ini banyak ya Bang? Banyak. Gila. Orang dulu suruh ngumpulin sama Bang Li. nih kita semua nih jadi penasaran nih Bang Li siapa ini? Pokoknya ntar ada deh gitu. Dia di balik layar dia maunya gitu. Di balik layar ya? Dia nggak mau di depan deh. Itu Bang Li ngurusin pencarian talent gak tuh? Oh iya benar cari. Pokoknya di balik layar lah, nggak mau nongol dia bilang. Paling jago di balik layar deh gitu. Pokoknya tuh Bang Loni tuh harus yang pokoknya semangat udah nongko katanya ya kan? Betul. Itu nama panggilan rumah udah nongko. Oh udah nongko. Panjang ntar ceritanya jangan lah. Oh jangan nih, nggak cukup nih ya? Nggak cukup ceritanya panjang. Oke, balik lagi nih Bang Loni nih. Dalam pandangan Bang Loni nih sebagai Satgas Covid di daerahnya Bang Loni nih ya, pastikan Bang Loni ini orang yang bersentuhan langsung nih sama yang pasien yang positif nih gitu kan. Terus karena sebagai yang bersentuhan dengan warga masyarakat, apa-apa aja yang menurut Bang Loni harus diperhatikan oleh Pemprov DKI khususnya ya untuk mengoptimalkan penanganan pasien Covid nih? Ya saya minta sebenarnya cukup 2 ya, 1. Cukup Bang 1. Ya 2 cukup. 1. Yakin 2? 2 ya cukup. 1 setidaknya pihak terkait masalah kesehatan
berkomunikasi lah dengan pasien, entah gimana ceritanya gitu kan, mau pakai WA grup atau apa, biar pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah itu nyaman, karena banyak keluhan kita kan belum ada apa ya treatment dari pihak terkait gitu kan. Bikinlah satu sistem laporan dari RT RW itu dibikin grup di puskesmas, biar nanti satu admin puskesmas mungkin menangani berapa RW gitu kan. Setidaknya kita hadir lah, dalam arti negara hadir atau Pemprov itu hadir bagi rakyatnya gitu. Kedua, ya kemungkinan masalah apa ya, kehidupan hari-hari. Kalau memang mereka yang positif menengah ke atas ya mungkin ya tenang gitu ya hidup mereka kan, mungkin mereka bisa GoFood atau tidak bisa apalah semuanya yang makanan bisa sampai. Tapi ini kan ada juga yang menengah ke bawah yang coba kita pikirkan. Kira-kira kalau saya punya ide, kenapa sih nggak dibikin dapur umum gitu kan? Dapur umum, pihak kelurahan membuat dapur umum, nanti bisa memberikan makanan hari-harian dari makan pagi, siang, atau makan sore gitu kan kepada pihak isolasi yang mandiri di rumah. Karena tidak semua yang isolasi mandiri di rumah itu ekonominya menengah ke atas, banyak juga yang menengah ke bawah gitu kan. Itulah dua itu aja Mas. Jadi satu, gimana pihak kesehatan mentreatment yang lebih baik kepada pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Kedua, mungkin ada treatment makan pagi, makan siang, entahlah bentuknya dapur umum atau apa. Bukan berarti kita Satgas mau lempar tanggung jawab, enggak. Kita semampu kita tetap kita akan kasih. Cuman alangkah indahnya negeri ini kalau negara atau Pemprov hadir di tengah masyarakatnya itu, Mas. Amin. Iya betul sekali ya. Jadi nggak cuma satu arah ya, maksudnya nggak cuma satu sisi aja yang peduli, tapi dari atasnya juga peduli gitu ya, Bang ya. Karena kewajiban negara itu hadir di tengah masyarakatnya, Mas. Betul sekali. Oke deh, Bang Loni. Nah, Bang, sebagai closing statement nih, ada yang ingin disampaikan nggak buat semuanya nih? Oh ada, saya udah bikin catatan. Boleh saya ambil di dompet? Oh boleh. Saya beneran ambil di dompet dulu ya. Ini bukan ATM nih, bukan buat rule, bukan ATM nih. Saya ambil dulu di dompet boleh ya? Saya keluarin. Iya boleh. Saya keluarin dompet boleh ya? Bentar ya. Kayaknya panjang nih. Menu Gojek apa? Jangan repot-repot, Pak. Jangan repot-repot udah. Ntar salaman dapat nih. Saya udah titipin Om, tenang aja sama Bang Li Om. Pokoknya ntar minta sama Bang Li. Udah saya titipin sama Bang Li. Yang mana sih Li namanya? Iya, ntar nongol deh Om kalau udah terakhir. Kayaknya dari tadi udah keselak tuh Bang Li. Ada, boleh saya bacain sebentar Mas ya? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat acara Jakarta Launch TV malam ini, saya pribadi dan juga mewakili teman-teman serta kolega-kolega ingin menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga yang harus kehilangan ayah, ibu, kakak, saudara dan anggota keluarga yang tercinta. Tidak ada kalimat yang mampu membuat kesedihan ini pudar dalam waktu singkat. Kesedihan itu akan tetap melekat, bukan sesuatu yang mudah dilupakan. Tidak gampang menyadari realita bahwa seseorang yang kita cintai sudah tiada. Namun, kita harus kuat dan bertawakal kepada Tuhan, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Kita bisa menolong diri kita sendiri, dan inilah saatnya kita saling bergandengan tangan, beriringan melawan pandemi ini. Jangan apatis, bukalah hati kita. Gunakan jemari ini, ajaklah rekan-rekan, sahabat, saudara untuk saling bergandengan, untuk Jakarta bangkit, untuk Indonesia bangkit. Terima kasih.
akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Satu saran dari kita semua, taati aturan, taati prokes yang telah pemerintah anjurkan. Kita kuat, kita bisa. Jangan lupa selalu support channel Jakarta Launch TV. Aduh, dingin banget di sini, jadi gemeteran nih. Jangan lupa selalu support Jakarta Launch TV dengan cara klik like, subscribe, dan share, serta komen sebanyak-banyaknya agar kita selalu produktif. Kita juga akan tambah senang lagi nih untuk nyebarin berita-berita terupdate di DKI Jakarta. Akhir kata, host pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.